Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam lontar untuk kita semuanya, Sobat Lontar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami, kelompok informasi masyarakat yang bernama Kim Lontar Desa Tribungan. Dan spesial di hari ini, tepat hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sebagai pemula kegiatan kami Kim Lontar Desa Tribungan akan menggali potensi kesenian yang dulu pernah ada, dan seterusnya kita akan mengetahui seperti apa perjalanan salah satu kesenian tradisi di Desa Tribungan. Nah, Kim Lontar akan terus menggali tentang informasi-informasi terkait tentang patrol Birsa namanya. Hari ini talkshow berjudul Pena Lontar akan mengupas tentang sejarah patrol Birsa dan bagaimana cara memainkan seruling. Nah, hadir di studio kami, Studio Lontar, Abang Mansur, salah satu warga Desa Tribungan yang berprofesi sebagai mempunyai jiwa seni. Emang dari dulunya emang seni, dan alhamdulillah Abang Mansur ini di kegiatan kepemudaan bergabung di salah satu organisasi di bawah naungan pemerintah desa, yaitu Karang Taruna Tarantula Desa Tribungan, sebagai kepala bidang kesenian. Nah, kebetulan kita hari ini akan mengupas tentang kesenian yang ada di Desa Tribungan, Bang. Abang Mansur ini salah satu sudah mungkin Sobat Lontar sudah banyak tahu ya, karena sudah melalang buana mengikuti beberapa orkestra atau musik atau juga organ. Karena juga keterampilan Abang Mansur ini tidak hanya membidangi salah satu seruling, tapi semua alat musik hampir bisa. Nah, kita akan mengetahui bagaimana caranya Abang Mansur ini, mulai dari menggeluti jiwa seninya sampai dia bergabung di salah satu patrol Birsa, sampai patrol Birsa ini pernah menjuarai juara satu di salah satu ajang perlombaan di Kabupaten Situbondo, bahkan di Provinsi Jawa Timur juga. Nantinya kita akan mengupas bagaimana tip-tipnya untuk kita mengetahui belajar alat musiknya. Nah, kita pertama akan mengupas tentang sejarah Birsa. Abang Mansur, bisa diceritakan Bang Mansur, asal muasal kenapa patrol ini dinamakan Birsa? Ya. Sebenarnya dari awal dulu itu, sebelum ada ini ya, ada grup patrol ya. Nah, itu di suatu desa itu ada kelompok pemuda ya, itu sering nyoloh kalau Maturan dulu. Nyoloh. Ya, nyoloh. Nah, nyoloh apa ini? Itu dulu nyoloh itu ditambah atau di laut itu. Nah, kemudian suatu hari itu ternyata banyak, hasilnya itu banyak. Dan itu yang banyak bukan ikan, malah ya semacam itu kepiting. Iya, tapi namanya Birsa, bukan kepiting. Iya. Birsa yang agak kecil ya, Birsa. Kemudian yaitu kemudian anak-anak itu menamakan dirinya grup Birsa. Sebenarnya bukan patrol dulu. Dia menamakan diri grup Birsa, sekelompok pemuda itu. Terus kenapa kok diangkat jadi nama patrol itu jadi Birsa? Kemudian lambat laun itu kemudian mereka istilahnya kalau Maduranya itu hutabuan. Ya, kuta lah istilahnya gitu. Kemudian kok enak, terus membuat kentongan. Dulu enggak pakai kentongan, dulu timba sembarang ya. Iya. Kemudian ya ada saran untuk membuat kentongan. Kemudian kita buat, dan hasilnya ya alhamdulillah sangat memuaskan lah begitu. Kemudian yaitu dinamakan Birsa juga. Iya. Waktu itu seingat Abang Mansur, grup patrol Birsa ini pemainnya ada siapa saja, Bang? Waktu itu dulu gendang itu ada Cak Saniwan, ya, Cak Saniwan. Terus bagian itu Kupe Maturan. Ya, itu Kupe. Ya, ada Asmojo, Cak Asmojo. Kemudian bagian kentongan itu ada Kamsa, terus Edi sama Toto waktu itu.
Terus di sana ada drumnya juga, drum manual itu Rick yang main. Sedangkan saya sendiri di bagian seruling waktu itu. Sebenarnya kalau menurut Abang Mansur ini di grup patrol Birsa ini ya, salah satu alat yang paling dominan di patrol Birsa ini alat apa? Kalau alatnya yang tradisional itu kentongan. Kentongan. Kentongan, murni tradisional. Ya. Seingat Abang, patrol Birsa berdiri terbentuk dari tahun berapa? Kalau berdirinya itu perkiraan tahun 95. 95 ya. 95 sudah terbentuk itu. Waktu terbentuk sering ada belajar rutin untuk ini. Waktu dibentuk masih belum ya karena kesibukan masing-masing mungkin dulu dan belum terorganisasi dulu gitu. Akhirnya ya cuman ya begitu sempat ya sudah main gitu dulu itu. Biasanya kalau main di rumahnya siapa kalau belajar? Itu di sana di rumahnya ya katakanlah pemimpin dari Birsa yang membentuk Birsa, Cak Surahwan ya. Cak Surahwan. Ya, Cak Surahwan. Cak Surahwan ini kalau boleh tahu dusun warga mana? Dusun Sekar Putih. Sekar Putih. Berarti setiap mau belajar di rumahnya Cak Surahwan. Iya, dulu begitu. Biasanya belajarnya itu tiap hari apa atau malam atau pagi? Biasanya malam. Soalnya kalau siang kan banyak kegiatan, ada yang kerja gitu. Jadi biasanya malam dari habis sisa terus sudah sampai malam. Ada nggak sesuatu waktu Abang dan juga teman-teman patrol Birsa ketika belajar ada yang lagi marah karena sesuatu yang tidak sama iramanya atau ada yang istilahnya ngambek lah karena waktu belajar salah satu datangnya belakangan gitu. Pernah mengalami seperti itu nggak? Kalau awal-awalnya sih ya memang ada segelintir orang itu yang apa istilahnya ya emosian lah. Ya. Tapi nggak sampai berantem ya? Ya enggak, alhamdulillah. Cuman ngambek, oh gini kok anu. Nah itu terlalu banyak aturan. Nah, tapi akhirnya setelah diberi bimbingan dan kami itu buat kelompok itu mereka sadar. Akhirnya ya kita benahi bersama gitu. Terus berapa lama untuk menyamakan persepsi dalam satu grup patrol Birsa ini, Mas? Karena ini banyak orang ya agak lama sekitar 1 tahunan karena kami kumpulnya itu ndak tiap malam bagaimana ya dikala ada waktu itu loh kadang 1 bulan sekali dulu awalnya ya akhirnya ya agak lama sebenarnya gitu. Pernah ikut ajang lomba nggak grup Birsa? Kalau lomba itu pernah malah sering bukan sering, pernah sering. Di mana ada lomba pasti ada grup patrol ya Birsa. dulu di mana ada lomba pasti ikut pokoknya ndak ngitung harus juara ini ndak yang penting ikut gitu loh ya. Masalah prestasi belakangan ya, iya, tampil dulu. Yang penting tampil gitu. Terus dari semakin banyaknya ketika ada kompetisi, ada prestasi yang diraih. Alhamdulillah ya, bahkan itu pertama kali ikut di tempatnya di terminal Situbondo. Itu ada dulu lupa saya dalam acara apa, tapi yang jelas itu bulan Ramadan. Waktu itu ya. Bulan Ramadan itu di terminal. Alhamdulillah Birsa itu juara 1 dengan penilaian tradisional dan ya lagunya juga bagus gitu loh dulu. Nah, berbicara tentang lagu tadi sampai dilontarkan sama Bang Mansur, lagu ciptaan sendiri, karangan sendiri atau cover lagu-lagu yang sudah ada? Sebagian ada yang gitu sendiri, ada yang cover. Kalau boleh tahu yang nyipta sendiri judulnya apa, Bang? Dalam mimpi. Ya, ada. Berarti waktu nyipta orang tidur ya sambil mimpi. Iya, kemungkinan gitu. Terus ada lagi ya itu apa namanya? Birsa juga ciptaan sendiri ya. 2. Dari anak. Kalau boleh tahu yang ngarang lagunya siapa, Bang? Waktu itu Cak Sandiwan, pemain gendang. Ya, dia yang nganu liriknya. Dua-duanya Sandiwan itu. Iya, dua-duanya. Terus setelah itu mengikuti lomba di terminal, terus
ikut lomba apa lagi bang? Dulu banyak di Radio Basah juga ada pernah ikut di sana. Biasanya itu lomba tiap bulan Ramadan biasanya. Bulan Ramadan. Ya, selain itu enggak ada kayak. Setiap tahun sudah pindah-pindah. Ya, tahun ini di Basah FM, tahun lalu di Suara Situbondo dulu masih ada gitu. Terus itu RKPD bahkan. Berarti setiap emang Ramadan dikemas ada lomba patrol, Iya, lalu bisa tampil. Iya. Terus ada pernah Bang Mansur ketika daftar ikut lomba patrol di salah satu ajang itu ada dengan informasi itu bisa ikut, jadi salah satu grup patrol yang lain itu mundur karena pasti sudah ini pasti kalah gitu. Ya, kita berusaha saja. Sudah biasa. Betul. Biasanya enggak selama ngajar satu loh. Di Suara Situbondo itu kalah. Juara 2. Juara 2. Iya, juara 2. Yang juara 1 waktu itu dulu ada Jamil. Jangan. Ada sesuatu keunikan dari patrol Birsa itu sendiri nggak? Mungkin bukan tidak hanya menampilkan dengan suara emas diiring dengan irama ketukan-ketukan alat tradisional, atau mungkin di sela-sela itu ada sesuatu yang unik kayak semacam lawak atau apa gitu. Kalau dulu bisa itu yang dinilai orang itu bunyi laras dari kentongannya. Laras. Iya, laras. Kalau Madura itu laras. Kalau Indonesia itu tun, bunyinya itu bagus. Jadi ada tingkatan nadanya istilahnya. Kalau dulu kan orang-orang itu membuat kentongan ya sudah kentongan gitu, tapi di Birsa ini ada laras, ada nadanya. Itu yang membuat grup Birsa ini semakin meningkat. Yang membuat kentongan itu siapa, Bang? Cak Saniwan. Cak Saniwan juga. Soalnya Cak Saniwan ini kerjanya di bidang itu kayu-kayu antik gitu loh. Makanya dia pinter buat kentongan gitu. Berapa tahun eksis grup patrol Birsa ini? Dari tahun itu berapa tahun ya? Kemarin terakhir itu kira-kira tahun 10 tahunan sekarang. 10 tahun ya. Iya. Berarti tahun 2000 sekitar 2000. Iya. 2010 lebih ya, 2010-an sudah. Kita 2010-an. Sempat membuat video klip nggak, Bang? Kalau video klip ada. Ada. Iya. Ada. Judul lagunya apa, Bang? Kalau boleh Judul tahu? lagunya itu Birsa. Terus banyak itu 10 lagu kalau tidak salah. 10 lagu. Iya. Karangan sendiri. Enggak ada yang cover. Ada yang cover. Iya. Yang karangan sendiri judulnya Edel Mempe itu ya. Edel Mempe. Sama Birsa. Iya, sama Birsa. Sudah tayang di YouTube berarti udah ya? Iya, tayang ada di Nanti kita pemirsa nih, bagi yang pemirsa Sobat Lontar yang lagi penasaran, kita juga akan mengetahui lagu-lagu lawas yang versi grup patrol Birsa. Silakan nanti langsung parkir di channel YouTube-nya Bang Mansur ya. Iya. Nah, di situ sudah disediakan beberapa lagu-lagu versi grup patrol Birsa biar bisa mengobati mungkin ada warga desa Tribungan khususnya ya yang sangat mencintai grup Birsa patrolnya khususnya, silakan langsung ke channel Abang Mansur. Di sana mungkin dengan rasa mendatangi channel Bang Mansur bisa mengobati kerinduan patrol Birsa. Karena patrol Birsa ini di mana-mana sudah tahu, bahkan di salah satu dusun nih, dusun Sekar Putih Utara, di gang paling utara itu dikasih nama Gang Birsa. Ya, dari saking terkenal dan juga saling kompaknya dalam satu grup ini, dinisbatkan atau dilontarkan salah satu gang dinamakan Gang Birsa. Jadi sampai sekarang pun Gang Birsa masih eksis dan selamanya tentunya. Abang Mansur, Iya. kalau boleh tahu, waktu itu Abang Mansur kan di grup Birsa ini kan sebagai megang alat seruling. Iya, iya. Bagaimana sih cara memainkan alat seruling yang yang baik, yang benar, iramanya yang sahdu ketika Abang Mansur memainkan seruling pasti orang itu seakan-akan mau tidur karena dari si Karena iramanya ngantuk. enggak, kemungkinan bisa juga ngantuk, tapi Iya. ngantuknya itu bisa dibuat-buat karena sebuah alunan lontaran bunyi serulingnya Bang Mansur.
Ya. Gimana Bang? Bisa diceritakan? Sebenarnya dari awalnya dulu itu udah tahu saya main suling. Itu pertamanya tiup-tiup itu botol ada dulu botol minyak itu. Nah, dia itu ditiup. Nah, setelah tahu baru buat dari paralon dulu. Buat sendiri ya? Iya, buat sendiri. Si Ya namanya buat sendiri ya. Nadanya ya gitu, misal-misal. Tidak tahu arahnya ya? Iya. Terus kemudian ya saya pelajari terus dengan dengan tekun, dengan memang waktu itu saya pengen belajar suling. Jadi keinginan serta usaha saya terus dilakukan, akhirnya ya alhamdulillah sekarang ya enak lah gitu. Berapa lama untuk bisa main suling? Sebenarnya kalau untuk menekuni sesuatu itu tergantung dari keinginan kita ya. Keinginan juga ada niat. Nah itu saya waktu itu belajar suling sekitar setengah tahunan. Ya baru karena saya otodidak. Nggak ada gurunya Bang? Iya ada waktu itu. Setelah Abang Mansur bisa memainkan seruling, pernah dilamar salah satu musik atau gambus atau hadra atau apa? Ya dulu pernah di musik, pernah juga di gambus. Sampai saat ini masih Pertama kali datang memampiri Bang Mansur untuk, ayo Bang gabung ke saya dong ke salah satu grup ini. Kalau boleh tahu apa nama grupnya? Pertama kali itu nama grupnya sekarang sudah bubar. Itu Antartika. Iya. Namanya jauh. Antartika iya. Saya waktu itu ya masih belum tahu ini lagunya apa. Saya belum tahu sebenarnya, cuman diajak teman, ayo sudah ikut. Ya akhirnya ikut ya. Waktu ikut pertama kali ya plong aja gitu loh, karena bingung mau main gimana gitu. Akhirnya dengan adanya pengalaman itu saya terus belajar akhirnya saya bisa. Kemudian ada yang ngajak lagi itu gambus, sudah saya ikut, saya belajar di situ ya. Gambus Asuban dulu. Ya Asuban. Nah, di Asuban itu lama Bang? Di Asuban lama, bahkan sampai sekarang. Masih ya, alhamdulillah masih. Terus yang kita pernah ketahui Abang Mansur pernah tampil di salah satu grup gambus ya yang sangat terkenal di Kabupaten Situbondo di ujung sebelah timur Kecamatan Banyu Putih, yaitu Al-Badar. Oh ya. Sampai saat ini Abang pun bergabung di Al-Badar. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya dipercayai oleh anak-anak Al-Badar dari Sukorejo. Ya itu atas persetujuan dan juga atas permintaan dari Bu Nyai. Itu alhamdulillah saya yang ditunjuk sama anak-anak. Luar biasa. Jadi salah satu musisi di yang Gambus Al-Badar, orang warga desa Tribungan. Saya pribadi pun sangat bangga karena salah satu warga kita yang mampu menjiwai salah satu alat musik terutama di seruling bisa bergabung di Gambus di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo dan sampai sekarang masih eksis. Kemudian dan juga Abang Mansur ini menjadi salah satu musisi di elektron yang dirintis bersama Ketua Karang Taruna Tarantula. Iya. Ya. Nama elektronnya apa, Bang? Tarantula Ya, ngambil dari nama Karang Taruna. Iya, gitu. Nah, di grup Elektron Tarantula semenjak, kalau boleh tahu dari tahun berapa, Bang? Itu kalau elektron Tarantula barusan ya, mungkin perkiraan 5 tahunan. 5 tahun ya, 5 tahunan. Nanti 2015. Iya. Nah. Itu sudah melalang buana setiap ada orang hajatan pernikahan. Iya. Kalau boleh tahu di elektron Tarantula ini Abang sebagai posisi masih megang seruling, Bang? Ya, tetap masih setia. Masih setia ya. Nah, kita pingin tahu nih dari Abang cara memainkan seruling. Kesini bawa alat, Bang? Untuk ini ada satu. Kita bersama-sama bagaimana Abang Mansur memainkan alat seruling dengan
gayanya Bang Mansur, dengan ya cara menjiwainya seperti apa, nanti kita simak. Mungkin teman-teman yang lain, sobat lontar, khususnya warga desa Tribungan yang mau belajar, mungkin nanti langsung ke Abang Mansur, ya Bang ya. Mungkin nanti yuk kita ingin dengar nih suara seruling Abang Mansur, Krishna. Saya coba ya. Iya. Nah, ini salah satu lagu dari Birsa. Bisa ciptaannya Abang ya? Iya. Ya. Sebenarnya seruling ini alat tradisional ya, alat tradisional yang mungkin sekarang jarang diminati oleh masyarakat. Karena nomor satu cara belajarnya yang agak rumit istilahnya. Ya, terus kedua memang jarang peminatnya. Iya, akhirnya ya tinggal saya sama segelintir orang yang bisa niup seruling gini. Saya coba lagi ya. Iya. Nah, itu dari aliran Hindi. Oh ya, Krishna ya. Ya, bagi sahabat lontar yang sering nonton filmnya Krishna, pasti tidak asing di telinga kita suara barusan. Dan juga saya barusan menikmati merinding. Artinya apa ya? Suaranya emang pas banget. Nah, kalau ini kan seruling terbuat dari besi nih. Iya, iya. Kenapa lubangnya itu ada 6 dan satunya besar, Bang? Emang seruling harus lubangnya ada 6 dibuat di jari, terus 1 buat ditiup, cuma seperti itu? Iya, karena ini lubang ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan nadanya. Nada itu ada 7 ya. Dari do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Ada 7 ya. Jadi do ke tinggi lagi. Ya sama. Jadi do dari sini. Ya, kalau yang teman-teman mau belajar, do sini, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Do lagi ke sini lagi. Berarti do itu di paling kanan ya? Iya, Paling kanan ditutup istilahnya ditutup. Do di sini istilahnya dah. Keluarnya di sini do. Berarti yang 6 itu ditutup, yang satunya dibuka. Iya, nah ini karena kan di sini ada lubang juga sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan 6, sebenarnya 7 di belakang. Iya. Jadi ini ditutup, larinya ke sini do. Oh itu. Untuk cara mengatur nafas dalam peniupan seruling ada teknik-teknik tersendiri nggak, Bang? Kalau teknik nafas itu paling gampang lari. Olahraga lah tiap pagi ya? Olahraga pengaturan nafas gitu. Kalau orang biasanya yang sering ngerokok berpengaruh juga nggak kalau belajar seruling? Sebenarnya kalau rokoknya sih enggak berpengaruh ya. Yang pengaruh itu sebenarnya sesak nafasnya. Sesak nafas? Iya, itu istilahnya. Kalau anunya enggak ada pengaruh kalau menurut saya ya. Tapi ya penyakitnya itu loh yang berpengaruh. Sampai sekarang ada warga desa Tribungan yang belajar ke Bang Mansur terkait tentang seruling? Dulu ada yang belajar sama saya, itu desa tetangga Kayu Putih. Alhamdulillah sekarang sudah dipercaya sama musik-musik lain. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bu? Namanya Badrus. Oh, ya, Bang Badrus. Sangat populer juga sih, Bang. Ya, itu sangat terkenal juga. Alhamdulillah. Kalau misalkan kita warga desa Tribungan, bahkan di luar warga desa Tribungan belajar ke Bang Mansur, boleh nggak? Ya, monggo dipersilakan. Ya. Kalau boleh tahu alamat kediaman Bang Mansur di mana, Bang? Alamat saya Tribungan, RT 3 RW 4. Pinggir jalan ya, Bang? Ya, Kerajaan. Sampai sekarang Abang Mansur statusnya
Sudah berkeluarga belum? Kebetulan. Kebetulan ya. Berarti ada juga kebetulan. Iya, kebetulan masih belum. Oh, masih belum. Nah, ini warga desa Taribungan juga menggeluti punya jiwa seni tapi masih single ya. Nah, mungkin dari salah satu acara ini ada yang perasaannya terketuk lah lewat suara lontaran serulingnya Bang Mansur. Oke Bang, nanti terima kasih banyak atas waktunya. Kita berbincang-bincang tentang melontarkan informasi tentang grup Birsa, kemudian juga cara memain seruling. Sebelum kita acara yang ditutup, mungkin ada sesuatu yang dilontarkan untuk Bang Mansur, khususnya untuk warga desa Taribungan. Bagaimana cara kita memelihara tradisi kesenian, khususnya seni alat musik kayak seruling dan segala macam. Iya. Sedikit dari saya ya, marilah kita jangan membuang istilahnya kesenian terutama tradisional ya, karena itu sangat penting. Jadi kita harus terus membina atau jangan sampai kita membuang tradisi yang sudah ada terutama di Tribungan. Kalau bisa kita pacu terus, dan tidak boleh istilahnya harus ada kesenian tradisional, jangan sampai dibuang, itu aja. Mungkin dari Abang Mansur ada selaku warga desa Taribungan, khususnya untuk generasi berikutnya nih, supaya karena desa Taribungan sudah terkenal ya, karena banyak orang-orang seninya juga, biar terus terpelihara, terus ada orang-orang seni untuk selalu belajar sama Bang Mansur cara memain seruling atau alat-alat yang lain. Mungkin ada tips bagaimana sih kita melestarikan, terutama bagi pemula yang belum bisa meminati cara memain seruling. Mungkin ada tips motivasi buat warga desa Taribungan. Tip-tipnya yaitu kita harus mengenal budaya kita terutama di lingkungan Tribungan. Dengan kita harus istilahnya harus mencintai budaya kita, apa yang ada di desa kita, kesenian apa yang ada di desa kita, ya kita harus mencintai itu. Maka nanti akan tumbuh keinginan untuk belajar begitu. Baik itu ludruk ya, baik itu patrol, apapun itu yang ada di Tribungan khususnya. Ya, demikian acara hari ini, itu talk show tentang pena lontar yang pertama kali kita adakan di Desa Taribungan, yang kita langsung dihadiri oleh Abang Mansur, salah satu musisi dan juga warga Desa Taribungan yang punya jiwa seni multifungsi. Tidak hanya beliau ini tidak hanya bisa memainkan musik, tapi bisa alat-alatnya juga bisa. Jangankan alat musik, bisa meluluhkan perasaan seorang wanita pun juga sangat bisa, mahir dalam bidangnya ya. Oke, dari kami, saya Marzuki selaku Kim Lontar dan juga semua kru yang bertugas pada siang hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Sampai jumpa di acara berikutnya, tetap di talkshow Pena Lontar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.